Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau compare antara Vivo Y50 versus Vivo Y51. Kira-kira apa nih perbedaan dari kedua series dari brandnya Vivo? Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi ter up to date dari aku Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Aku doakan kalian selalu sehat, banyak rezeki, dan juga selalu bahagia. Oke guys, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke nih ya, sebelum kita ke compare antara Vivo Y50 versus Vivo Y51 yang mungkin pas aku upload hari ini itu baru rilis sekitar seminggu yang lalu, atau pertambahan waktu jadi 2 minggu dengan masa-masa pre-order ya untuk di Vivo Y51. Nah sekarang ini aku bahas dulu untuk dari segi spesifikasi Vivo Y50 ya, yaitu dengan tagline Experience Better, RAM 8GB, internal memori 128GB, dan sudah didukung dengan layar Ultra O screen layar ya. Yang pertama ini dari segi ukuran layar ya guys. Untuk ukuran layar di Vivo Y50 itu dengan ukuran layarnya 6,53 inci Full HD Plus Ultra O screen, tampilan yang sangat optimal ya untuk Vivo Y50. Nah untuk di Vivo Y50 dengan rasio layar ke bodinya yaitu 90,77% dengan aspek rasio atau perbandingan rasio layar ke bodinya dibekali dengan 19,5 banding 9, dan resolusinya itu Full HD Plus 2340 x 1080 pixel. Itu untuk dari segi layar di Vivo Y50 ya. Selain daripada itu juga untuk Vivo Y50 dia menggunakan warna 3D menawan dengan desain yang ya sangat elegan ya guys. Nah selain itu untuk di Vivo Y50 ada dua pilihan warna. Yang pertama yang ada di hadapan aku ini warnanya Starry Black ya. Dan juga tersedia warna pilihan lain yaitu warna Iris Blue. Nah lanjut kita ke spesifikasi atau chipset di Vivo Y50. Dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 665. Untuk kapasitas RAM di Vivo Y50 itu dibekali dengan RAM 8GB dan internal memori 128GB ya. Untuk di Vivo Y50 dia juga sudah mengusung chipset yang keren yaitu Qualcomm Snapdragon 665 ya untuk di Vivo Y50. Kira-kira buat kalian yang udah pernah pakai Vivo Y50 dengan chipset Snapdragon 665 kira-kira lancar gak untuk bermain game ya? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Nah untuk segi baterai di Vivo Y50 itu dibekali dengan baterai yang besar yaitu baterai 5000 mAh ya. Selain daripada itu juga untuk segi kamera, di kamera belakang dia dibekali dengan AI quad kamera ya. Jadi hasilnya tuh lebih jernih. Nah, untuk dari kamera utama, di kamera belakang itu dibekali dengan 13 megapiksel dan super wide angle-nya 8 megapiksel. Itu bisa sampai 120 derajat ya horizontal. Jadi apa sih fungsi dari wide angle? Jadi saat kita mungkin berfoto keluarga itu nggak usah khawatir kita kayak harus menggunakan tongsis. Aktifin aja wide angle di Vivo Y50, dia sudah bisa menangkap gambar hingga 120 derajat horizontal ya.
Untuk di kamera makro Vivo Y50 itu dibekali dengan 2 megapiksel. Mungkin ini tertuju buat kalian yang suka foto-foto miniatur, foto-foto hal yang kecil, itu nggak perlu khawatir kayak ngeblur gitu ya. Karena untuk di Vivo Y50 dia sudah didukung dengan kamera super makro beresolusi 2 megapiksel. Dan juga untuk kamera bokeh ini nggak mungkin ketinggalan ya. Ini dibekali dengan 2 megapiksel juga. Nah, untuk fitur di kamera Vivo Y50 dia sudah ada super night camera. Jadi pas kita berfoto di minim cahaya ataupun di malam hari dengan super night camera di Vivo Y50 itu lebih terang dan lebih jelas ya untuk hasil. Udah ada ultra stable video buat kalian yang suka ngevlog nih. Jadi ini udah ada anti shake ya di video Vivo Y50. Untuk fitur ini sudah didukung dengan multi turbo 3.0, dimana untuk keuntungan dari multi turbo ini dia memiliki kemampuan untuk memprediksi masalah ya lebih cepat pada sistem yang terjadi karena aplikasi pihak ketiga. Nah, untuk PanTouch-nya dia didukung dengan PanTouch OS versi 10. Dan juga untuk OS-nya udah yang terbaru sih ya untuk di tahun 2020, karena memang rilisnya tuh Y50 sekitar awal tahun. Jadi untuk OS-nya versi 10 dan bisa upgradable ke versi 11 ya. Itu dia untuk spesifikasi Vivo Y50. Kalian ada yang pernah pakai di Vivo Y50? Boleh di kolom komentar di bawah ini, ataupun buat kalian yang mau meralat aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh juga di kolom komentar di bawah ini. Oke, tadi setelah kita bahas di Vivo Y50 dan sekarang adalah Vivo Y51 ya guys, dengan tagline All Fun in One, kebahagiaan menjadi satu. Cile. Nah, untuk di kamera di Vivo Y51 ini dengan tagline-nya 48 megapiksel, naik kamera with baterai 5000 mAh fast charge ya. Nah, untuk si spesifikasi Vivo Y51 yang pertama ini dari segi layar ya. Untuk layar di Vivo Y51 itu dibekali dengan 6,58 inci Full HD Plus Ultra All Screen layar ya. Untuk di Vivo Y51 juga ini warna 3D yang menawan ya. Bisa kalian lihat karena untuk di Vivo Y51 itu dibekali dengan 2 warna pilihan. Yang pertama itu ada warna titanium sapphire dan juga ada kristal simfoni ya. Nah, ini terobosan terbaru banget untuk di Vivo Y51 karena sudah didukung ultra fast side fingerprint ya. Jadi untuk fingerprint kali ini di Vivo Y51 itu terpasang di samping dengan cepat ya. Jadi saat kita membuka handphone itu hanya 0,2 detik aja. Ya, mungkin benefit dari ultra fast side fingerprint saat kita makan, jadi nggak perlu bawa handphone, tinggal taruh di atas meja, tinggal diaktifin aja fingerprint ya. Jadi nggak perlu ribet, nggak kayak sidik jari di belakang itu harus diambil handphonenya lah dan lain-lain. Nah, untuk Vivo Y51 ini didukung dengan desain slim design 8,38 mm ya. Jadi untuk di Vivo Y51 itu tipis. Untuk chipset di Vivo Y51 dia sudah didukung dengan Qualcomm Snapdragon 665 ya. Jadi memperlancar saat kalian bermain game ataupun akses di Vivo Y51. Untuk kapasitas RAM di Vivo Y51 itu dibekali dengan RAM 8GB dan internal memori 128GB. Mungkin ini tanpa lag ya untuk RAM 8GB, dan juga kalian yang suka main game online ataupun foto-foto, menyimpan video, ini dengan kapasitas ROM 128GB
Ini sangat mumpuni banget ya. Nah, untuk pengecasan di Vivo Y51 dia didukung dengan 18 watt fast charge teknologi ya. Jadi bisa 70% ya hanya dalam 67 menit. Wow, cepat banget. Dan juga untuk kapasitas baterainya 5000 mAh. Udah baterai gede, pengecasan cepat. Biasanya kalau baterai 5000 mAh tanpa didukung dengan fast charging itu ngecasnya lama banget. Nah, untuk di Vivo Y51 baterai 5000 mAh dan didukung dengan fast charging ya. Jadi 67 menit itu bisa terisi hingga 70%. Gak percaya? Yuk langsung beli. Nah, untuk kamera, di kamera Vivo Y51 itu sudah didukung dengan AI multi mode kamera, dimana untuk kamera resolusinya kamera belakang dibekali dengan 48 megapiksel. Sudah ada super wide angle-nya juga, sudah ada super makronya juga, dan untuk kamera depan dia didukung dengan resolusi 16 megapiksel with AI selfie kamera. Nah, yang paling spesial untuk kamera di Vivo Y51 ini sudah depan belakang super night kamera ya. Jadi kameranya tuh sudah support night mode depan belakang. Nah, selain daripada itu, buat kalian yang suka ngevlog bikin video, itu untuk di Vivo Y51 sudah didukung ultra stable video ya, atau anti-shake, atau lebih kerennya lagi AIS, Electronic Image Stabilization ya. Jadi mungkin saat kalian lari terus di motor itu guncangan ke videonya itu lebih smooth ya, jadi tidak terlalu kelihatan guncangannya. Nah, untuk buat kalian yang suka ngedengerin musik bersantai di rumah gitu ya, sambil ngedengerin musik, apalagi misal kalau weekend ngumpul sama keluarga, itu untuk di Vivo Y51 sudah didukung dengan audio booster. Mungkin kalau kalian Vivo lovers ya, emang pecinta Vivo dari dulu pernah ada yang namanya hi-fi musik, dan hi-fi musik sendiri itu mungkin gak beda jauh kayak audio booster. Jadi untuk audio booster ini memberikan pengalaman lebih baik ya saat kalian atau teman-teman mendengarkan musik, nada dering, atau menonton video dan juga film. Nah, untuk fitur lainnya di Vivo Y51 dia sudah didukung dengan multi turbo 3.0. Ini eksklusif milik Vivo ya, jadi tidak ada di brand lain untuk fitur multi turbo 3.0. Apa sih keuntungan dari multi turbo 3.0 ya? Saat kita bermain game mungkin dapat mengoptimalkan kinerja sistem inti ya, untuk mengurangi lag dalam game, terutama ketika banyak aplikasi yang dijalankan secara bersamaan. Misalkan gini ya, misalkan kita lagi main game, tiba-tiba si Cinta ada nelfon. Kalau di handphone lain itu bisa keluar atau bisa noob dalam permainan. Nah, kalau di Vivo Y51 karena dia sudah didukung multi turbo 3.0 itu bisa aman ya. Jadi bisa chattingan sambil main game. Keren banget ya. Untuk Fantouch OS di Vivo Y51 itu sudah ada AI album ya, AI editor. Jadi buat kalian yang suka ngevlog itu nggak perlu khawatir bingung cara ngedit ya. Itu sudah disediakan di Vivo Y51. Selain daripada itu juga ini sudah didukung AI Manager asisten pribadi Anda. Jadi buat kalian nih yang jomblo gitu ya, nggak perlu mengemis cinta. Beli aja Vivo Y51 itu udah ada AI Manager ya. Karena AI Manager di Vivo itu sangat perhatian. Misalkan kita tuh itu pasti ada ngingetin muncul pemberitahuan kita harus minum, ataupun kita yang misalkan duduk terlalu lama nanti bakal dikasih tahu. Pokoknya AI Manager asisten pribadi itu di Vivo Y51 sama aja kayak pacar sih. Nah, AI Manager ya ini atau AI Manager membebaskan pengguna Vivo dari tugas sehari-hari yang membosankan ya. Jadi
dan juga iManager di Vivo Y51 itu bisa membersihkan ponsel secara berkala ya, ataupun bisa menjaga ponsel dalam kondisi yang baik saat Anda menikmati tidur malam yang nyenyak. Wih, mantap. Itu dia untuk spesifikasi Vivo Y51. Gimana menurut kalian? So, komen di bawah ini. Buat kalian yang mau meralat aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh juga di kolom komentar di bawah ini ya guys. Nah, setelah aku tadi menyebutkan untuk segi spesifikasi di Vivo Y50 dan juga Vivo Y51, kira-kira unggul yang mana? Nah, yang pertama, for your info ya, untuk Vivo Y50 itu sudah discontinue new product ya, dan digantikan dengan Vivo Y51. Otomatis untuk segi spesifikasi pun dimenangkan oleh Vivo Y51. Cuma mungkin perbedaan dari Vivo Y50 versus Vivo Y51, yang pertama itu untuk segi chipset dia masih sama-sama menggunakan Qualcomm Snapdragon 665 dan RAM 8GB ya, sama internal memori sama-sama 128GB. Cuma mungkin yang membedakan di sini untuk di Vivo Y50 itu untuk kamera belakangnya masih menggunakan resolusi 13 megapiksel, sedangkan untuk di Vivo Y51 itu didukung dengan 48 megapiksel. Otomatis pembaruan kamera belakang itu lebih up banget ya, lebih naik lagi di 48 megapiksel. Untuk segi baterai dia sama-sama menggunakan baterai 5000 mAh. Namun yang membedakan di sini untuk di Vivo Y50 itu udah fast charging, cuma mungkin belum 18 watt, bener gak sih? Nah, untuk ukuran layar dia dibekali dengan untuk di Vivo Y50 itu 6,53, sedangkan di Vivo Y51 untuk ukuran layarnya dia dibekali dengan layar yang keren ya, yaitu 6,58. Untuk perbandingan layar ini beda tipis lah ya, kalau misalkan selewat ini hampir sama. Cuma yang membedakan di sini kameranya, kalau Vivo Y50 itu udah didukung dengan punch hole kamera. Kalau misalkan Vivo Y51 dia masih ultra all screen layar ya, atau kameranya ultra all screen, belum ultra all screen. Cuma untuk segi tatakan kamera itu tergantung selera sih, karena untuk resolusinya dia untuk kamera depan sama-sama dibekali dengan 16 megapiksel. Nah, untuk segi sidik jari ini untuk di Vivo Y50 dia terpasang di belakang. Kalau untuk Vivo Y51 dia terpasang di samping ya. Kira-kira nyaman yang mana menurut kalian untuk dari segi spesifikasi di sidik jari ya? Sidik jarinya lebih nyaman di belakang apa di samping? Nah, selain daripada itu untuk rilis di Vivo Y50 itu sekitar awal tahun ya, awal tahun 2020. Kalau di Vivo Y51 dia rilisnya di akhir tahun. Untuk versi Android di Vivo Y50 itu masih versi 10, sedangkan untuk Vivo Y51 itu sudah versi 11 ya. Untuk ekspansi memori di Vivo Y50 itu sampai 256GB ya, up to-nya. Kalau di Vivo Y51 dia bisa sampai 1TB guys. Jadi buat kalian yang suka menyimpan banyak kenangan, suka menyimpan kayak video, foto, ataupun game ya, download, itu bisa menambah memori ekspansi sampai 1TB. Gila gak sih? Nah, itu dia untuk perbedaan dari Vivo Y50 versus Vivo Y51. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kira-kira pilih yang mana? Mungkin kalian yang udah punya Vivo Y50 untuk mau move ke Y51, mending jangan dulu deh ya, karena untuk spesifikasi Vivo Y50 juga belum begitu ketinggalan ya, meskipun udah discontinue produk. Tapi buat kalian yang mungkin lagi cari handphone di harga 3 jutaan,
mending cus langsung aja pilih Vivo Y51 ya, karena memang kalau Vivo Y50 itu discontinue produk, digantikan dengan Vivo Y51. Oke guys, itu dia compare atau perbandingan atau bandingan Vivo Y50 versus Vivo Y51. Kira-kira kalian pilih yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini. By the way, buat kalian yang mau meralat, aku ada salah menyebutkan spesifikasi, boleh juga di kolom komentar di bawah ini. Mohon maaf ya guys, kita sama-sama belajar. Ralat aja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Aku doakan kalian selalu bahagia, banyak rezeki ya guys. Kalian yang lagi ngumpulin handphone, yang lagi ngincar handphone, mau itu Vivo Y50 atau Y51 ataupun dari brand lain, aku doakan banyak rezeki dan cepat terkumpul, cepat kebeli ya guys. So thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.